Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mubaidillah dengan NBI 12122203038. Di sini saya akan presentasikan atau menjelaskan materi tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Angga Duta Hatmaja, Eskom MM. Pengertian etika. Etika sering dikaitkan dengan moralitas karena keduanya memiliki pengertian yang hampir sama. Moralitas sering diartikan sebagai sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik dengan manusia. Sistem tersebut terkandung dalam ajaran berbentuk petuah-petuah, nasihat, wejangan, peraturan, perintah, dan sebagainya yang diwariskan secara turun-temurun melalui agama atau kebudayaan tertentu. Moralitas adalah tradisi kepercayaan dalam agama atau kebudayaan tentang perilaku yang baik dan buruk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi ketiga 2005, etika merupakan ilmu mengenai apa yang baik dan buruk serta tentang hak dan kewajiban moral. Etika bisnis. Karyawan perusahaan harus mempraktekkan etika bisnis. Maksudnya, suatu rangkaian prinsip yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis. Setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial, yaitu suatu pengakuan perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat. Istilah tanggung jawab sosial kadang-kadang dipengaruhi untuk menggambarkan tanggung jawab perusahaan kepada komunitas dan lingkungannya. Namun, demikian dapat dipakai secara luas dengan mengikuti tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditor. Walaupun perusahaan keputusan bisnis yang dibuat adalah untuk meningkatkan nilai, keputusan haruslah tidak merusak etika dan tanggung jawab sosial. Akibat keputusan-keputusan yang tidak etis. Seorang karyawan perusahaan komputer yang dibayar berdasarkan komisi cenderung menjual komputer yang lebih mahal kepada pelanggan daripada yang diperlukan. Akibatnya, keuntungan untuk karyawan. Akibat sebaliknya, untuk pelanggan, seorang manajer mempekerjakan seorang teman, walaupun teman tersebut bukan pelamar yang baik. Akibatnya, keuntungan bagi manajer. Akibat sebaliknya, untuk pelamar lain yang sebenarnya lebih pantas mendapatkan pekerjaan tersebut. Seorang karyawan yang pekerjaannya membeli bahan persediaan untuk pabrik manufaktur akan membeli hampir semua bahan persediaan dari seorang pemasok yang memberikan tiket Super Bowl setiap tahun. Pemasok memberikan harga 20% lebih tinggi dari pemasok lain. Karena biaya persediaan sangat tinggi, maka keuntungan perusahaan jadi lebih rendah. Dalam menciptakan etika bisnis, para pelaku bisnis perlu memperhatikan beberapa hal, yakni yang pertama, pengendalian diri. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, mempertahankan jati diri. Yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Yang kelima, menerapkan konsep yaitu pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghindari sifat KKN. Yang ketujuh, menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan pengusaha. Masuk ke pembahasan tanggung jawab sosial, yaitu merupakan suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat atau komunitas dan lingkungannya. Suatu perusahaan memerlukan 3 hal pokok agar bisa bersaing di dunia bisnis, yaitu yang pertama, produk yang baik, 2, manajemen yang baik, 3, memiliki etika dan tanggung jawab yang baik. Ada 2 jenis tanggung jawab sosial di dalam bisnis. Yang pertama, tanggung jawab sosial kewirausahaan. Yang kedua, keterlibatan sosial kewirausahaan. Tanggung jawab perusahaan dalam bisnis. Yang pertama, tanggung jawab kepada pelanggan. Yang kedua, tanggung jawab kepada karyawan. Yang ketiga, tanggung jawab kepada pemegang saham. Yang keempat, tanggung jawab kepada kreditor. Yang kelima, tanggung jawab kepada lingkungan. Dan yang keenam, tanggung jawab kepada komunitas. Lalu, akibat praktik non-etis terhadap nilai perusahaan, yaitu tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan jauh lebih luas daripada hanya menyediakan barang atau jasa. Perusahaan mempunyai tanggung jawab ketika memproduksi dan menjual produknya. Lalu, praktek tanggung jawab produksi, yaitu produksi harus diproduksi dengan keyakinan menjaga keselamatan pelanggan. Label peringatan yang seharusnya ditempelkan pada produk untuk melindungi terhadap adanya kecelakaan yang dapat timbul karena salah dalam penggunaan. Untuk beberapa produk, informasi yang tepat akan adanya efek samping dapat pula diberikan, misalnya kapsul gelatin, Tylenol, sirup batuk, Q-Pill, and beer course. Semuanya mempunyai label peringatan akan adanya efek samping. Praktek tanggung jawab penjualan. Perusahaan perlu petunjuk yang membuat karyawan tidak berani menggunakan strategi penjualan yang terlalu agresif atau advertensi yang menyesatkan. Mereka juga memakai survei kepuasan untuk meyakinkan bahwa pelanggan diperlakukan dengan semestinya oleh karyawan bagian penjualan. Survei harus dilakukan setelah pelanggan membeli dan memutuskan apakah produknya sudah sesuai dengan yang dikatakan oleh karyawan
bagian penjualan. Manfaat etika dan tanggung jawab sosial perusahaan: yang pertama, mengurangi terjadinya friksi. Yang kedua, meningkatkan motivasi pekerja. Yang ketiga, meningkatkan keunggulan bersaing. Yang keempat, menumbuhkan citra positif perusahaan. Yang kelima, hubungan dengan masyarakat dan pemerintah akan lebih erat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.